Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan produk kami, yaitu Bookit. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada Muhammad Trehantito, Eriko Patoge Herlambang, Faiz Ahmad Sucipto, Bimo Valerian, dan Farullah Hasbi. Yang pertama adalah permasalahan. Jadi di sini ada 3 permasalahan, yaitu yang pertama minat baca masyarakat Indonesia, yang mana menurut Central Connecticut State University, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara dalam daftar minat baca, yang mana ini masih sangat rendah. Lalu yang kedua, kurangnya akses pada bahan bacaan, dan di sini menurut Kemendikbud, rendahnya minat baca disebabkan oleh kurangnya akses pada bahan bacaan. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu manajemen penjualan buku bekas yang kurang. Di sini telah dirasakan banyak pelajar dan mahasiswa dengan sulitnya mencari buku yang diinginkan di antara tumpukan buku bekas yang ada, dan Bookit ini sendiri sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan tadi. Selanjutnya ada industri analisis. Yang pertama yaitu ada skala bisnis. Di sini ada 4 bagian atau 4 entitas usaha dari Bookit. Yang pertama usaha mikro, yang mana di sini mencapai omset 50 juta ke bawah per tahunnya. Lalu ada usaha kecil, yang mana Bookit ini sudah mencapai omset sekitar 300 juta per tahunnya. Lalu usaha menengah di omset 500 juta per tahun, dan juga usaha besar di omset 1 miliar. Selanjutnya ada traction. Di sini 822.000 akun terdaftar yang diambil dari data mahasiswa di Jawa Timur, data BPS, yang mana ini merupakan juga target market dari Bookit ini sendiri. Lalu 41.000 daily active user, dan juga 300 transaksi per bulan, yang mana di dalam satu harinya terdapat 10 transaksi. Selanjutnya ada kompetitor analisis. Di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu specific affordable, affordable general, general expensive, dan juga expensive specific. Di sini di bagian general affordable ada platform seperti OLX dan Kaskus. Lalu di bagian expensive general ada platform Amazon. Lalu di bagian expensive dan spesifik ada Script atau Akademi Aidu, dan masih banyak lagi. Dan di bagian spesifik dan affordable ada Bookit ini sendiri, yang mana dapat mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh user. Selanjutnya ada market size. Di sini yang pertama ada total available market atau TAM, yang mana ini merupakan data mahasiswa Jawa Timur, yang mana ada 822.000 dan juga diakumulasikan dengan rata-rata pendapatan. Lalu ada data serviceable available market atau SAM. Di sini diambil dari daily active user sebesar, dan diakumulasikan dengan total pendapatan rata-rata sebesar 410 juta. Lalu ada serviceable obtainable market atau SOM, yang mana di sini market share-nya 410 juta dikalikan dengan 10% dan mendapat angka 41 juta. Lalu yang terakhir yaitu ada timeline long term atau timeline jangka panjangnya. Di tahap pertama yaitu digunakan oleh pelajar dan mahasiswa di Jawa Timur, terutama di Malang. Lalu di tahap kedua digunakan oleh seluruh pelajar dan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia. Dan di tahap ketiga dapat berpartnership atau partnering dengan beberapa lembaga pendidikan. Untuk selanjutnya, saya akan yang menjelaskan mengenai produk dari kami dan juga deskripsi singkat mengenai perusahaan kami.
Jadi secara singkat, kami merupakan perusahaan yang berdiri di Malang yang tercipta karena berbagai macam permasalahan seperti kurangnya minat baca, kurangnya akses pada bahan bacaan, dan juga manajemen penjualan buku bekas yang kurang. Aplikasi yang akan kami buat ini, atau Bookit, masih dalam tahap pengembangan, dan perkiraan kami akan dirilis pada akhir tahun pada Play Store. Jadi visi misi kami menggambarkan mengenai keprihatinan kami mengenai rendahnya minat baca dan juga sulitnya akses pada bahan bacaan. Dapat dilihat bahwa pada visi kami ingin membantu memperbaiki situasi rendahnya minat baca tersebut, yang dimana untuk melakukan visi tersebut, kami harus menjadikan Bookit sebagai penjualan buku terefektif, dan kami harus memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna. Ini bisnis model dari Bookit, yang dimana kami untuk segmen customer-nya, kami mengincar para pelajar dan juga mahasiswa. Untuk tahap pertamanya, kami hanya mengincar di Malang, tapi untuk tahap keduanya akan diperluas ke seluruh Indonesia. Lalu untuk value proposition-nya, Bookit membawakan newness atau suatu pembaruan dibandingkan aplikasi yang sudah ada seperti sebelumnya, yang dimana kami menjembatani pelajar atau mahasiswa yang ingin mencari buku dengan harga yang murah. Lalu kami juga memberikan performance dan juga customization sehingga para pengguna bisa lebih bisa mempersonalisasikan pengalaman mereka dalam penggunaannya. Untuk revenue streams kami sendiri, kami akan menggunakan sistem biaya fee untuk semua jenis transaksi, baik itu penjualan atau pembelian buku. Dan juga kami juga berharap untuk adanya dana dari investor untuk revenue stream kami. Untuk cost structure kami mempunyai variable cost berupa biaya marketing dan juga fixed cost seperti biaya maintenance, hosting untuk server dan juga database, dan juga biaya untuk berlangganan antivirus untuk tahap pengembangannya. Untuk key activities kami membantu untuk problem solving yang kami lakukan adalah membantu pelajar atau mahasiswa yang memiliki keterbatasan biaya untuk membeli buku, dan juga production kami adalah membuat sebuah sistem jual beli buku bekas untuk mahasiswa ataupun pelajar. Dan juga platform yang kami incar untuk tahap akhir adalah Android dan juga iOS. Untuk key partner sendiri, kami mempartner dengan pelajar dan mahasiswa dan juga outlet atau toko buku bekas. Lalu untuk produk yang kami ciptakan sendiri merupakan sistem jual beli buku bekas agar para pelajar dan mahasiswa bisa mendapatkan buku dengan harga yang lebih murah. Jadi pembelian bukunya nanti itu bisa dilakukan secara daring dan luring, tergantung pada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nanti ini kurang lebih bagaimana tampilan produk kami dalam mobile app-nya, yang nanti akan ditampilkan sedikit teaser oleh teman kami. Oke, baik. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai marketing plan. Marketing plan di sini kami akan memfokuskan pemasaran dengan aspek marketing mix, yaitu ada product, price, promotion, dan place. Sebelum itu, pemasaran strategi yang kami lakukan adalah melakukan promosi melalui media sosial dan secara langsung di sekitar Universitas Brawijaya. Lalu untuk produk yang di sini kami akan menonjolkan mengenai functionality, brand, dan support service. Lalu untuk price kami akan menampilkan mengenai list harga-harga buku yang nanti akan dijual dan juga kemungkinan diskon yang akan didapatkan. Lalu untuk promotion di sini ada advertising, sales promotion, dan publicity. Sedangkan untuk place-nya tersendiri kami mengambil channel. Di sini channel seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu mahasiswa Universitas Brawijaya dan pelajar yang ada di Malang. Lalu untuk siklus penjualannya di sini pada tahap awal, yaitu pada tahap introduction, masih minim pemasaran yang dilakukan karena masih dalam tahap pengembangan dan trial and error untuk menyempurnakan aplikasinya. Lalu pada tahap selanjutnya ada growth. Di sini aplikasinya sudah dirilis dan sudah semakin berkembang dan sudah bisa bersaing dengan kompetitor. Lalu pada tahap maturity di sini aplikasi sudah mengalami ekspansi seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana
awalnya aplikasi bertujuan untuk di Malang dan mengalami ekspansi ke seluruh Indonesia. Lalu pada tahap decline di sini, siklusnya sudah memasuki di mana aplikasi sudah tidak mampu bersaing. Lalu selanjutnya di strategi pemasaran. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, akan melakukan campaign di media sosial mengenai pentingnya literasi untuk masyarakat Indonesia, terutama di Malang. Lalu salah satu strategi yang kami lakukan itu marketing funnel, di mana itu merupakan langkah untuk mengetahui seberapa mampu BookIt ini menarik minat dari konsumen untuk menggunakan atau bahkan merekomendasikan BookIt ini kepada teman-teman ataupun keluarganya. Pada tahap marketing funnel ini ada empat proses. Yang pertama itu awareness, lalu ada interest, desire, dan action. Lalu selanjutnya financial projection. Di sini ditampilkan bahwa financial projection ini mulai dari tahun 2022 yaitu pada tahun pengembangannya. Di sini dengan target kliennya 150, revenue-nya 750.000, dengan net profit masih nol karena untuk cost pertama itu perkiraannya sekitar 1 juta untuk pemasarannya. Sedangkan untuk produksinya masih belum ada biaya karena untuk server Firebase itu gratis. Lalu untuk 2023 pada tahun kedua itu proyeksi kliennya ada 400 transaksi. Lalu untuk revenue-nya ada 2 juta rupiah. Untuk net profit-nya 750.000. Pada tahun ini untuk cost yang dikeluarkan itu perkiraan 1 juta untuk maintenance. Lalu pada tahun 2024 proyeksi kliennya itu ada 800 transaksi. Untuk revenue-nya ada 4 juta dan net profit-nya 2 juta. Di sini untuk cost yang dikeluarkan itu 2 juta, 1 juta untuk maintenance dan 1 juta lagi untuk ekspansi servernya. Lalu untuk clients tahun 2025 itu ada 1.400 dengan revenue 7 juta dan net profit 3 juta. Untuk cost yang dikeluarkan adalah 4 juta, 2 juta untuk maintenance-nya dan 2 juta untuk servernya. Di sini untuk revenue didapatkan dari kalkulasi clients dikalikan dengan admin fee, yaitu 5.000 per transaksi. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan teaser dari aplikasi BookIt untuk memberikan gambaran betapa mudahnya menggunakan BookIt. Kalian bingung dengan buku bekas yang menumpuk di rumah? Atau malah tidak ada buku bacaan? Tenang saja, BookIt solusinya. Buat kalian yang mau jual buku bekas, itu gampang banget. Kalian tinggal jepret, isi deskripsi buku, lalu simpan. Udah deh. Wow, mudah banget. Selain itu, buat kalian yang mau beli buku bekas, itu kalian tinggal pilih bukunya, lalu beli sekarang, lalu tinggal bayar. Pembayaran baru kalian lakukan menggunakan OVO, GoPay, atau virtual akun kalian. Wow, mudah banget. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, unduh sekarang. BookIt, solusi buku bekas. Nah, bagaimana? Mudah bukan menggunakan BookIt? Dengan ditampilkannya teaser tadi, juga mengakhiri presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.